Bab 061. Iya, Om. Aku hanya ingin melindungi Tante Silva. Tapi aku nggak menyangka akibatnya akan sefatal ini. Maafkan aku Tante. Aku sungguh-sungguh minta maaf menjadi penyebab Tante sakit. Maaf. Maaf. Delima membungkuk berulang kali. Maaf. Maafkan aku, Hicks. Lalu sambil menahan air matanya Delima berlari keluar kamar Silva. Delima, tunggu, Darrell mengepalkan tangan melihat Delima pergi sambil menahan air mata, lalu mengalihkan pandangan pada mamanya dengan sorot mata marah. Ma, aku tahu Mama sangat menyayangi Delia. Tapi cara Mama membela Delia sangat keterlaluan. Darrell, Mama tidak. Tanpa mendengar kalimat lanjutan dari mamanya, Darrell langsung pergi. 145. Seketika hati Silva mencelos. Wanita yang masih tampak kurus itu hanya bisa terdiam. Untuk pertama kalinya Darrell langsung pergi tanpa mendengarkan kalimatnya sampai selesai. Ma, Andito menggenggam tangan istrinya, Papa tahu Mama sangat menyayangi Delia. Tapi kali ini Delia yang salah, Ma. Delima tidak salah apa-apa. Selain itu, sebenarnya Darrell dan Delima saling mencintai. Kita tidak bisa terus memaksakan kehendak kita pada Darrell, Ma. Perempuan lain boleh, Pa. Tapi untuk Delima, sampai kapanpun Mama tidak akan pernah merestui Darrell dan Delima. Delima bukan perempuan baik, Pa. Ma, kenapa Mama keras kepala sekali? Silva memejamkan mata sejenak saat kepalanya terasa pusing sekali. Mama ingin tidur, Pa. Tolong tinggalkan Mama sendiri. Iya, kalau butuh apa-apa langsung panggil Papa ya. Silva mengangguk. Sebelum keluar, Andito mengusap rambut Silva. Silva tetap diam di tempatnya. Begitu pintu tertutup sepenuhnya, ia berbaring di kasur, menatap langit-langit kamar. Hatinya semakin remuk. Tanpa suara, setetes demi setetes air mata mengalir dari sudut matanya. Silva merasakan firasat buruk. Firasat buruk sekali dengan kehadiran Delima. Lapangan basket pertandingan. Apa yang kamu pikirkan, Hah? Kenapa belakangan ini kamu nggak bisa konsentrasi? Lukas mengusap wajahnya yang basah oleh keringat, dadanya naik turun. Dia tahu performanya buruk, tapi tetap saja mendengar pelatihnya berteriak seperti ini membuat perasaannya semakin buruk. Maaf, Coach, jawabnya lirih. Maaf. Pelatih mendengus. Kamu itu kapten, Lukas. Kapten. Seharusnya bisa menjadi contoh dan penyemangat bagi yang lain. Tapi yang ada, kamu malah semakin loyo setiap harinya. Kalau performamu begini terus, saya ganti kamu dengan yang lain. Lukas hanya menunduk, mendengarkan omelan dari pelatihnya. Lalu meninggalkan ruang latihan dengan wajah lesu. Hari ini tim basketnya kalap lagi. Dan Lukas sadar, sebagian besar kesalahan itu ada padanya. Setibanya di parkiran dan masuk ke dalam mobil, Lukas terdiam beberapa saat dan meraih ponselnya di dashboard mobil. Dia menelpon Delima, kekasihnya. Delima, please angkat. Nada sambung terdengar. 1 kali. 2 kali, tidak diangkat. Dan terhitung 10 kali Lukas meneleponnya.
Tapi tidak ada jawaban sama sekali. 146. Lukas menekan panggilan lagi tetap Sanma. Dengan frustrasi, dia melempar ponselnya ke kursi sebelah, lalu memejamkan mata. Kepalanya terasa penuh. Dia butuh delima sekarang. Butuh suara perempuan itu untuk sekadar menenangkan pikirannya yang kacau. Tapi delima tidak bisa dihubungi. Sempat terlintas keinginan untuk ke base camp. Tapi untuk apa? Di sana juga tidak ada siapa-siapa. Setiap Lukas datang ke sana, tidak ada satu orang pun di sana. Bahkan Raihan, Sonya, Elina, sudah keluar dari grup WA. Saat ini anggota grup hanya ada dirinya dan delima. Kenapa jadi begini? Lukas mengusap rambutnya dengan kasar. Rasanya seperti kehilangan arah dan tidak punya tempat tujuan. Apa aku salah ya? Apa aku salah pilih delima daripada sahabat-sahabatku? Kenapa rasanya jadi sepi? Untuk pertama kali Lukas yang selalu ceria merasa begitu kesepian. Dan saat Lukas tidak punya tujuan, Lukas sekali datang ke pemakaman mamanya. Lukas melangkah dengan tenang di antara batu nisan yang tertata rapi, membawa buket bunga lili putih di tangannya. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti. Dari kejauhan, Lukas melihat seorang perempuan berjongkok di depan makam mamanya. Jemari mungilnya dengan lembut menaburkan kelopak bunga di atas makam. Dan hanya satu orang yang selalu melakukan ini. Delia. Delia. Mendengar namanya dipanggil, refleks Delia menoleh. Terkejut melihat Lukas datang. Sorry aku, Delia buru-buru bangkit dan membawa keranjang bunganya. Tadi aku ke makam nenek. Sekalian ke makam ibu kamu. Lukas diam sejenak, menatap Delia dalam-dalam. Angin sore kembali berembus, menerbangkan beberapa helai rambut Delia yang terlepas dari ikatannya. Nenek Maharani dan Ibu Lukas meninggal 2 tahun yang lalu di waktu hampir bersamaan. Setiap berziarah ke makam nenek, Delia juga berziarah ke makam almarhumah ibunya. Dulu malah mereka sering berziarah bersama dan berdoa bersama. Saat semua orang mulai melupakan, saat keluarganya sendiri jarang menginjakan kaki di sini, Delia tetap datang. Hanya Delia. Kamu mau berziarah juga? Ya sudah, aku pergi ya. 147. Delia mencengkeram gagang keranjang bunga dan berlalu melewati Lukas, tapi tiba-tiba Lukas menggenggam pergelangan tangannya. Mereka berdiri berdampingan dalam diam. Tak saling menatap. Kenapa? Lirih Lukas, kenapa kamu masih peduli padaku? Jangan salah paham. Aku nggak peduli padamu. Aku cuma peduli pada almarhumah ibumu. Dulu semasa hidup, beliau selalu baik padaku. Setiap main ke rumahmu, beliau selalu membuatkan kue pai kesukaanku. Kue pai buatan beliau akan selalu menjadi kue favoritku. Delia tersenyum, tapi kedua matanya berkaca-kaca, sungguh rindu pada nenek dan ibu Lukas. Jadi, sudah seharusnya aku datang berziarah dan mendoakan beliau kan. Meskipun kita nggak berteman lagi, aku akan tetap menganggap beliau sebagai ibuku. Lukas menunduk dengan kelopak mata yang terasa panas. Delia.